Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi teman-teman di pagi yang cerah ini. Semoga teman-teman semuanya dan keluarga di rumah tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan lalu kita sudah belajar tentang VOC ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang pekan lalu. Sebelum kita masuk materi, Ustazah ada pantun nasihat. Jakarta kota metropolitan, banyak dikunjungi wisatawan. Mari bersama jaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan. Ya, kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Walaupun di rumah, tetap rajin cuci tangan. Baik, materi kita hari ini masih kemarin, yaitu dengan judul Perjuangan Melawan Penjajah. Tujuan pembelajaran kita pagi ini mengenal tokoh-tokoh pejuang nasional melawan penjajah Belanda. Menghargai perjuangan tokoh-tokoh pejuang nasional melawan penjajah Belanda. Ya. Jadi kita mengenal nih para tokoh-tokoh pejuang-pejuang nasional kita, tokoh-tokoh pahlawan kita yang berhasil mengalahkan ataupun mengusir Belanda dari negara Indonesia. Tanpa para tokoh-tokoh dan pahlawan kita, mungkin kita belum bisa merdeka, belum bisa bernapas lega seperti ini ya. Berkat doa dan perjuangan para tokoh-tokoh pejuang kita. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang berjuang memimpin perlawanan terhadap VOC. Pertama, siapa tahu gambar siapakah ini? Nah, dia pahlawan kita, tokoh pejuang yang melawan pergerakan Belanda, ya. Beliau adalah Sultan Agung. Beliau menjadi seorang raja dari tahun 1613 sampai 1645. Beliau adalah raja dari kerajaan Mataram yang bernama lengkap Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Beliau bercita-cita mempersatukan seluruh pulau Jawa dan mengusir VOC. Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirimkan pasukan Batavia untuk menyerang VOC, tapi selalu mendapat balasan yang kuat oleh Belanda. Kemudian beliau menerapkan taktik lagi dengan cara membendung Sungai Ciliwung supaya VOC kekurangan air, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan. Begitu juga perjuangan Sultan Agung dan rakyat-rakyatnya. Nah, yang kedua, siapakah ini pahlawan kita? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Untung Surapati. Beliau menjadi seorang raja tahun 1686 sampai 1706. Nama lengkapnya adalah Surawiraji. Beliau adalah seorang anak bangsawan Bali yang ditawan dan dijadikan budak oleh VOC. Nah, Untung Surapati ini sudah ditawan oleh Belanda itu sejak usia 7 tahun. Ya, dia anak pemberani, anak yang bupati, anak pembesar Bali yang pemberani. Ya, dia lahir di Bali tahun 1660. Meninggal dunia di Bangli, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1706. Ya. Seorang tokoh sejarah Nusantara yang dicatat sebagai babat tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata atau rakyat biasa yang menjadi budak VOC dan menjadi seorang bangsawan. Ya. Dengan awalnya dia menjadi budak, dia seorang anak yang pemberani, sehingga dia menjadi seorang bangsawan yang kemudian menjadi seorang bupati dan raja. Next, yang ketiga adalah gambar siapa ini? Ya, dia hampir kayak Sultan Agung ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Sultan Ageng Tirtayasa.
beliau menjadi seorang raja tahun 1650 sampai 1682. Beliau raja dari Kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten juga dikenal sebagai salah satu pelabuhan dagang yang menarik minat para pedagang Nusantara, Asia maupun Eropa. Kepopuleran tersebut ternyata juga menarik VOC untuk menguasai Banten. Jadi, Banten, Indonesia itu negara yang kaya akan rempah-rempah, kaya akan hasil bumi. Makanya Belanda ingin sekali menguasai Indonesia dan selalu menjajah Indonesia. Nah, ambisinya menguasai Banten membuatnya melakukan divide et impera atau dikenal sebagai politik adu domba. Strategi ini dilancarkan setelah VOC mendapatkan celah Sultan Ageng Tirtayasa melalui anaknya, anak beliau. Jadi, Belanda ini bagaimana cara menguasai Banten? Dia mendekati putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji. Sultan Haji didekati oleh Belanda, kemudian dirayu supaya apa? Supaya nanti bisa menguasai Banten. Jadi merayu anaknya supaya bapaknya nanti bisa lengser dan menyerahkan Banten untuk Belanda. Kemudian yang keempat adalah tokoh yang keempat, pasti semuanya pada tahu ya. Topinya, sorbannya adalah ciri khas dari tokoh satu ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Beliau ini nama lahirnya itu dikasih nama Imalobasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Namanya panjang sekali ya. Setelah naik takhta menjadi seorang sultan, menjadi seorang raja, beliau mendapatkan gelar Sultan Hasanuddin. Nah, Belanda itu menyebutkan beliau dengan sebutan ayam jantan dari timur, atau ayam jantan atau ayam jago dari benua timur, ya, karena keberaniannya melawan penjajah. Sampai Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur karena dia seorang yang pemberani yang melawan penjajah. Nah, kemudian bagaimana ya cara menghargai jasa pahlawan kita? Bagaimana sikap kita meladeninya? Nah, dengan penganugerahan gelar pahlawan. Kita menganugerahkan jasa pahlawan kita. Kemudian memakamkan pahlawan di tempat terhormat, yaitu makam pahlawan. Jadi orang-orang yang berjasa di Indonesia itu menjadi pahlawan. Karena perjuangan beliau, Indonesia bisa merdeka, bisa menyanyikan lagu kemerdekaan ya. Kemudian mengabadikan nama pahlawan sebagai nama jalan, gedung dan lainnya. Semuanya sekarang itu nama-nama jalan itu kebanyakan dari nama pahlawan ya. Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, ya kan? Jalan Sultan Hasanuddin, ya kan? Nah, sudah pernah mendengar ya, pasti ya. Nah, itu karena apa? Karena kita biar selalu mengingat dan mengenang pahlawan-pahlawan kita. Kemudian membangun tugu peringatan kayak monumen, patung ya. Di Jakarta ada, di Surabaya ada ya. Itu membuat tugu-tugu peringatan atau tugu pahlawan. Kemudian kita sebagai seorang pelajar, bagaimana cara meneruskan perjuangan seorang pahlawan, yaitu kita belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh agar kelak kita menjadi orang yang berhasil, menjadi sukses, dan kita bisa menciptakan atau bisa membuat Indonesia itu lebih maju lagi ya. Kemudian memuncul semangat cinta tanah air. Kita orang Indonesia, kita harus cinta tanah air. Kita harus mencintai produk Indonesia. Saling menghargai dan menghormati. Walaupun kita berbeda agama dengan teman, dengan tetangga, kita harus tetap menghormati, tetap tenggang rasa, tetap tepos liro, tetap menjaga keharmonisan sesama manusia. Alhamdulillah, materi kita ada 4 tokoh. Besok kita akan lanjutkan lagi tokoh-tokoh yang lain. Para pahlawan ini bukan hanya tetap hidup dalam ingatan dan kenangan, tetapi mereka benar-benar hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasakan kenikmatan dan kebahagiaan.
dalam surah Al-Imran ayat 169 sampai 170 yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Ya, kita mendapatkan amanat. Dalam Al-Quran pun juga disampaikan bahwa pahlawan-pahlawan itu bukan hanya gugur dalam medan perang, tetapi mereka berjihad di jalan Allah. Baik, materi kita sedikit, tapi kita mengenal sosok-sosok pahlawan kita, tokoh-tokoh kita yang telah memperjuangkan jiwa dan raga, nyawa, hidup atau mati demi apa? Demi bangsanya. Makanya kita sebagai anak sekolah rajin-rajin belajar supaya kelak kita menjadi orang yang pandai, kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita, menjadi orang yang sukses dengan menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membantu orang lain, dan bisa memajukan negara kita. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada baiknya, kita akan manfaatkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.